Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nabila dari jurusan Hukum Tata Negara 4B Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Di sini akan menjawab 3 pertanyaan UTS tentang sosiologi hukum bersama Bapak Bustami SOS MAP. Baiklah, langsung saja mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pentingnya sosiologi hukum dan aliran-aliran yang melatar belakangi lahirnya sosiologi hukum. Yang pertama, pentingnya sosiologi hukum itu yaitu memahami hukum dalam konteks sosial, dan yang kedua menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, serta yang ketiga untuk melakukan penilaian terhadap hukum yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan aliran-aliran yang melatar belakangi lahirnya sosiologi hukum, yang pertama ada aliran mazhab formalitas. Tokoh di sini yaitu ada John Austin pada tahun 1790 sampai 1859, yang menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan, atau law is a command of the lawgiver. Yang kedua, tokohnya yaitu ada Hans Kelsen. Dan selanjutnya aliran mazhab sejarah dan kebudayaan. Sedangkan tokoh di sini ada Frederik Karl von Savigny pada tahun 1779, yang menyatakan bahwasannya hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat. Aliran yang ketiga yaitu aliran utilitarianisme. Aliran ini dipelopori oleh mazhab Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum itu ada jika yang membawa suatu kebahagiaan. The great happiness is the greatest numbers. Namun kelemahan dari aliran ini yaitu kita tidak dapat menilai kadar kebahagiaan itu sendiri, karena kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain dan kita itu berbeda. Selanjutnya aliran sociological jurisprudence. Aliran ini dipelopori oleh tokoh Rospon, yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai kontrol sosial, atau law is a tool social of engineering. Yang terakhir ada aliran realism hukum, yang dipelopori oleh Karl Lievelin, Jerome Frank, dan Justice Oliver dari Amerika. Mereka menyatakan bahwa hakim itu tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai tentang jelaskan hukum dan stratifikasi dan juga contoh penerapan di lingkungan tempat tinggal saudara. Di sini yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat atau hierarki. Stratifikasi sosial berasal dari istilah social stratification, yang berarti sistem yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. Kata stratification merupakan berasal dari stratum, yang berarti lapisan. Dasar dari pembentukan stratifikasi sosial ini ada 2. Yang pertama, proses pertama yaitu terjadi karena adanya tingkat umur, faktor kepandaian ataupun kecerdasan. Sedangkan yang kedua ada melalui disusun untuk mengejar sesuatu tujuan. Contohnya ada pemerintahan, perusahaan, dan lain sebagainya. Adapun kelas-kelas dalam stratifikasi sosial, yang pertama yaitu dikenal dengan upper class, dan yang kedua ada medium class. Di medium class ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu open social stratification, di mana di sini digolongkan menurut ilmu, kekayaan, kekuasaan, dan juga kehormatan. Dan ada closed social stratification. Di sini ditingkatkan berdasarkan kehormatan dan juga ilmu. Dan yang ketiga ada mixed social stratification, yang merupakan gabungan dari open social stratification dan juga closed
social stratification. Dan kelas yang paling bawah ada bottom class yang dapat diperoleh melalui alfabet, yaitu sejak lahir, dan ada melalui pemberian atau penghargaan, dan ada melalui assignment. Selanjutnya, pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, semakin tinggi stratifikasi sosial seseorang, maka semakin sedikitlah hukum yang mengaturnya. Namun, jika semakin rendah stratifikasi sosial seseorang, maka semakin banyak hukum yang mengaturnya. Selanjutnya, penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Indonesia adalah negara hukum yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, jika ada masalah yang timbul mengenai stratifikasi sosial ini, akan berpacu pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwasanya semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya itu. Adapun contoh stratifikasi sosial di lingkungan saya, yaitu dengan diberikannya gelar datuk kepada seseorang, dan pemberi itu merupakan sejak lahir ke orang tersebut, dan yang mendapatkannya itu tidak orang sembarangan. Selain contoh yang saya berikan tadi di tempat tinggal saya, yaitu mengenai tempat tinggal, di sini adanya pengelompokan seperti tempat tinggal saya sekarang ini dihuni dengan orang-orang yang trans. Sedangkan jika masuk lagi ke dalam, itu adalah perumahan untuk orang Jawa, dan saya lihat pergaulannya pun seperti itu, petani sama petani, sedangkan PNS sama PNS. Baik, langsung saja menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang jelaskan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana aplikasinya di Indonesia. Fungsi hukum dalam masyarakat yang pertama yaitu sebagai sarana rekayasa sosial. Maksud di sini yaitu sarana untuk melakukan pembaharuan di dalam masyarakat. Kata taat hukum tidak dijadikan sebagai alat, melainkan dijadikan sebuah sarana. Sebab hukum berkaitan dengan kehidupan masyarakat, faktor keyakinan, kebudayaan, dan juga kepercayaan. Selanjutnya, hukum sebagai sarana pengintegrasian. Maksud di sini yaitu bagaimana agar hukum terorganisir di dalam suatu masyarakat. Fungsi hukum selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dan yang terakhir yaitu hukum berfungsi untuk menentukan orang yang bersalah dan juga orang yang tidak bersalah, serta dapat memaksakan agar peraturan itu dapat ditaati dengan ancaman sanksi apabila ada yang melanggarnya. Sedangkan implikasinya di Indonesia yaitu sebagaimana kita ketahui, sifat hukum itu adalah mengatur dan juga memaksa. Hukum itu harus ditaati oleh semua warga negara tanpa ada kecualinya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwasanya setiap tindakan manusia atau setiap tindakan warga negara didasarkan oleh hukum. Hukum menjadi aplikasi pertama untuk menetapkan suatu peraturan. Contohnya saja fungsi hukum yaitu untuk menetapkan orang yang bersalah dan orang yang tidak bersalah. Jadi dengan adanya hukum maka lahirlah sebuah undang-undang. Undang-undang itu lah yang mengatur sampai ke bawahnya. Contohnya tentang korupsi. Apabila tidak ditindaklanjuti maka ia setiap tahun akan bertambah. Jadi dengan adanya undang-undang, korupsi itu dapat sedikit diatasi. Undang-undang itu lahir karena apa? Karena adanya hukum yang memaksa untuk dilahirkannya undang-undang tersebut untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di suatu negara. Jadi intinya hukum tersebut merupakan salah satu sarana, salah satu
ya salah satu sarana untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negara Indonesia. Buat teman-teman yang telah nonton video di channel saya, terima kasih banyak, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video saya tadi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata saya salah